Selamat bertemu kembali di channel Feni Usfiani. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang struktur sel secara umum. Sel merupakan unit dasar struktural dan fungsional terkecil yang melakukan proses dan fungsi kehidupan. Ada organisme yang berupa sel tunggal, misalnya amuba dan sebagian besar bakteri. Ada juga organisme yang tersusun dari bermacam-macam sel multiseluler. Organisme tunggal melaksanakan semua fungsi kehidupannya sendiri. Sementara pada organisme multiseluler terdapat pembagian tugas di antara sel-sel yang terspesialisasi. Sel berukuran 20-30 mikrometer. Dibentuk oleh kulit luar yang disebut membran plasma. Sementara bagian dalamnya terdapat berbagai organel seperti inti sel, nukleolus, ribosom, mitokondria, vakuola, retikulum endoplasma, lisosom, peroksisom, badan Golgi, dan lain-lain. Berikut ini adalah struktur sel eukariotik dan prokariotik. Dapat kita lihat bahwa organel sel eukariotik lebih kompleks dibandingkan organel-organel penyusun sel pada prokariotik. Perbedaan yang paling penting antara sel prokariot dan eukariot adalah struktur inti selnya. Secara harfiah, kata eukariot berasal dari kata Latin eu artinya sejati dan kario artinya keseluruhan inti sel. Sel eukariot dikatakan memiliki inti sel atau nukleus sejati karena strukturnya dikelilingi oleh membran inti, di mana di dalamnya terdapat kromosom yang mengandung komponen keturunan. Sebaliknya, sel prokariot tidak mempunyai nukleus atau inti sejati. Juga tidak ada membran yang memisahkan DNA dari bagian sel lainnya. Dan daerah tempat DNA terkonsentrasi di sitoplasma, disebut dengan nukleoid. Umumnya, prokariot merupakan organisme uniseluler dengan sel berukuran kecil, antara 0,7 sampai 2 mikrometer. Umumnya hanya terdiri dari selubung sel, membran sel, sitoplasma, nukleoid, dan beberapa struktur lain. Berikut ini adalah struktur sel bakteri yang termasuk prokariot. Ini adalah struktur sel tumbuhan. Organel khas yang dimiliki oleh sel tumbuhan adalah vakuola dan kloroplas. Ini adalah struktur sel hewan. Mari kita lihat perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Dari gambar dapat kita lihat bahwa pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, vakuola, dan kloroplas. Sementara pada sel hewan tidak ada dinding sel, vakuola, dan kloroplas. Sementara itu, sel hewan memiliki organel lisosom dan sentriol. Padahal pada sel tumbuhan tidak terdapat bagian-bagian sel tersebut. Ini bagian sel paling luar adalah membran sel. Membran ini berfungsi sebagai pembatas selektif yang memungkinkan aliran oksigen, nutrien, dan limbah. Membran sel juga berperan dalam pensinyalan sel dan adesi sel. Bagian nukleus merupakan pusat kontrol sel yang memiliki materi genetik DNA. DNA tersebut mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus terdapat nukleolus yang merupakan tempat pembuatan ribosom. Ribosom adalah tempat sintesis protein. Ribosom ada yang melayang-layang di sitoplasma dan ada yang melekat di retikulum endoplasma. Sel dengan laju sintesis protein yang tinggi memiliki banyak ribosom. Contohnya, sel hati manusia
memiliki berjuta-juta ribosom. Bagian sel yang lainnya adalah retikulum endoplasma. Ada dua tipe retikulum endoplasma. Yang pertama adalah retikulum endoplasma halus. Dikategorikan sebagai retikulum endoplasma halus karena retikulum ini tidak memiliki ribosom pada permukaannya. Retikulum endoplasma halus berfungsi dalam sintesis lipid komponen membran sel. Retikulum endoplasma yang kedua adalah retikulum endoplasma kasar. Dikategorikan demikian karena memiliki ribosom pada permukaannya. Protein yang sudah disintesis oleh ribosom akan masuk ke retikulum endoplasma untuk mengalami modifikasi. Misal, penambahan karbohidrat untuk membentuk glikoprotein. Selanjutnya, protein akan diangkut untuk dibawa menuju ke badan Golgi. Badan Golgi memodifikasi protein dengan menambahkan gugus karbohidrat atau lipid. Selanjutnya, badan Golgi akan mengatur transportasi protein. Ada yang disekresikan keluar sel, ada juga yang diangkut ke membran plasma maupun lisosom. Vakuola berperan untuk menyimpan berbagai material. Pada tanaman, vakuola menyimpan air, cadangan makanan, garam-garam, pigmen, dan limbah metabolisme. Zat yang beracun bagi herbivora juga bisa disimpan dalam vakuola sebagai mekanisme pertahanan. Vakuola juga berperan penting dalam mempertahankan tekanan turgor tumbuhan. Vakuola juga dapat ditemukan pada sel hewan maupun protista uniseluler. Contohnya pada protozoa, vakuola makanan biasanya bergabung dengan lisosom supaya makanan di dalamnya dapat dicerna. Pada jenis protozoa yang lain, vakuola kontraktil berperan untuk mengeluarkan kelebihan air dari dalam sel. Organel lainnya adalah lisosom, yang berperan menguraikan molekul makanan yang masuk ke dalam sel melalui endositosis. Lisosom juga mencerna organel yang tidak berfungsi dengan benar melalui proses yang disebut autofagi. Lisosom juga berperan dalam fagositosis, yaitu proses yang dilakukan sejumlah jenis sel untuk menelan bakteri atau fragmen sel lain untuk diuraikan. Contoh sel yang melakukan fagositosis ialah sel darah putih yang disebut fagosit dan berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Organel mitokondria merupakan tempat proses respirasi yang akan menghasilkan energi berupa ATP. Sitoskeleton merupakan benang mikrofilamen yang berperan mempertahankan bentuk sel. Dinding sel merupakan matriks ekstraseluler yang tersusun atas serabut selulosa. Dinding sel mempertahankan bentuk, menyokong, dan juga melindungi sel tumbuhan. Organel kloroplas mengandung klorofil, yaitu pigmen hijau yang menangkap energi cahaya untuk fotosintesis. Fotosintesis sendiri merupakan serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya, dalam hal ini adalah energi matahari, menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan senyawa organik lainnya. Peroksisom berukuran mirip dengan lisosom dan terdapat pada semua sel eukariot. Peroksisom berperan mengoksidasi asam lemak panjang menjadi lebih pendek, lalu dibawa ke mitokondria untuk dioksidasi. Pada sel hewan, peroksisom dapat dijumpai di sel hati dan ginjal. Sementara pada sel tumbuhan, peroksisom terdapat di biji dan berperan mengubah cadangan lemak biji menjadi karbohidrat yang digunakan dalam tahap perkecambahan. Bagian sel lainnya adalah glioksisom. Terdapat pada sel tumbuhan, terutama pada biji-bijian. Glioksisom menghasilkan enzim katalase dan oksidase. Fungsi glioksisom adalah untuk mengoksidasi asam lemak menjadi gula yang berguna untuk pertumbuhan tanaman.
Demikian materi tentang struktur sel secara umum. Selamat belajar, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.